أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Rasulnya, di mana Rasul tersebut yaitu Rasulullah SAW mengajarkan hal yang penting yang patut kita ketahui. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluknya seperti jin, manusia, malaikat, hewan, yang kesemuanya itu berjalan sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam kepala mereka. Tapi manusia Allah taala jadikan, dan hanya manusia dan jin Allah taala jadikan keduanya mampu oleh Allah Subhanahu wa taala apabila mengikuti hawa nafsunya. Mengapa? Karena manusia dan jin Allah Subhanahu wa taala diilhami untuk bisa mengikuti takwanya, yaitu kemampuan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, atau fujurnya yaitu kemampuan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya selalunya menggunakan hawa nafsunya. Kalau sekiranya hawa nafsu itu tidak ada, maka cerita Allah Subhanahu wa taala mengenai surga dengan segala keindahannya itu pun tidak akan menarik manusia. Surga dengan segala kenikmatannya tidak akan menarik manusia. Tapi karena adanya hawa nafsu, segala keindahan surga dan kenikmatannya menarik manusia. Tapi keinginan yang besar itu harus diarahkan dan dibatasi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabinya, para rasulnya, agar kita ini semua menjadi manusia yang sempurna. Saat Aisyah ditanya mengenai akhlaknya Rasul SAW, beliau berkata, "Ma kana ahadun ahsana khuluqan min Rasulullah SAW." Tidak ada orang yang lebih baik akhlaknya dari Rasulullah SAW. Karena hadis lain mengatakan, "Kana ahsanun nas khuluqan." Akhlak yang terbaik. Karena khuluqu Al-Qur'an. Akhlaknya Nabi itu adalah cerminan. Cerminan dari Al-Qur'an. Kalau ada orang kepingin tahu bagaimana ya kalau Al-Qur'an ini dibentuk menjadi manusia, ya Nabi itu. Gitu ya. Alangkah bagusnya buku ini, Al-Qur'an ini. Kalau ini dibentuk menjadi manusia, bagaimana ya? Ya jadi Rasulullah SAW itu. Di mana beliau riyadhah liridhahum. Beliau ridha apabila ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sejalan dengan Al-Qur'an. Wa yaghdab li ghadabi. Beliau marah apabila ada orang yang bertindak berlawanan dengan Al-Qur'an. Lam yakun fahishan
wala mutafahishan. Beliau bukan orang yang keji, bengis, wala sakhaban fil aswaq, bukan orang yang suka jerit-jerit di pasar. Wala yuzzi'us bisayyi'ah as-sayyi'ah. Beliau bukan orang yang membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah. Beliau memaafkan. Jadi beliau adalah contoh bahwa kerusakan itu harus dihentikan. Caranya dengan memaafkan. Begitu. Lalu Aisyah berkata, bacalah pembukaan surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Telah beruntung, berhasil orang beriman itu. Siapa? Alladzina fi sholatihim khashi'un. Yang mereka itu khusyuk, merasakan ketakutan dalam salatnya. Walladzina 'anil laghwi mu'ridun. Mereka itu menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak berguna. Karena mereka sudah merasakan bagaimana khusyuknya salat. Jadi tidak mungkin dua hal ini ketemu. Karena orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin pada saat yang sama dia bisa merasakan laghwun, bermain-main. Gitu. Walladzina lizakah fa'ilun. Mereka yang mengeluarkan zakat. Walladzina li furujihim hafidun, yang selalu menjaga kemaluan mereka. Illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri mereka atau budak mereka tidak salah. Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul aadun. Yang melampaui lebih dari itu, melampaui batas. Melampaui dalam arti ini bukan soal kebutuhan, tetapi ini memang berniat untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi ini perlu kita pahami. Kalau ada orang melakukan perbuatan yang di luar yang Allah Ta'ala tentukan dalam kepalanya, itu bukan kebutuhan, gitu ya. Itu bukan hawa nafsu, bahkan itu keinginan melawan Allah Ta'ala lah. Begitu ya. Kalau hawa nafsu itu makan misalnya, hawa nafsu. Tapi kalau orang gitu ya, memakan sesuatu yang membuat dirinya rusak, bukan hawa nafsu lagi namanya. Itu mau melawan Allah Subhanahu wa taala. Merubah bentuk fisiknya, lah, itu sudah bukan hawa nafsu lagi. Tapi itu sengaja, suatu kesengajaan untuk melawan Allah Ta'ala. Gitu. Walladzina 'ala shalawatihim yuhafizun. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Selalu menjaga amanat, selalu menjaga janjinya. Orang beriman. Orang beriman itu orang yang menjaga semua amanatnya, semua janjinya. Hanya dalam beberapa ayat saja Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahu, beginilah orang beriman lah. Beginilah orang beriman itu lah. Begitu saja gampangnya. Inilah orang beriman. Begitu. Inilah manusia yang sebenarnya itu ya begini, kata Subhanahu wa taala. Ya, di mana mereka itu pada mulanya adalah orang yang salatnya benar, menjauhi hal yang tidak berguna, zakat, menjaga kemaluan mereka, dan mereka itu orang yang menjaga amanat mereka dan segala janji-janji mereka. Dan diulangi lagi, walladzina 'ala shalawatihim yuhafizun, selalu menjaga salat mereka. Baik waktunya, pada waktunya, tempatnya harus suci dari segala najis. Pakaiannya juga suci dari najis, tubuh mereka suci dari najis. Gitu ya. Dan di mana? Di masjid. Menjaga salat artinya menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yang dimaksud menjaga salat itu menjaga hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apabila seseorang itu menjaga hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, berarti mereka berada dalam keadaan nyaman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mereka merasa nyaman dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau tidak begitu, berarti mereka tidak merasa nyaman dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak menjaga waktunya, tidak menjaga wudunya, pakaiannya, dan sholatnya sekali. Tidak berkualitas. Jadi ukuran kualitas hidup seseorang itu dimulai dari bagaimana dia bermutunya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholatnya.
Baik. Ulaika humul warithun. Ya, mereka mewarisi apa? Alladzina yarisuna firdausum fiha khalidun, yang mewarisi surga firdaus selamanya di dalamnya mereka. Baik. Lalu Aisyah berkata, hakadza kana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini akhlaknya Nabi. Nah, kalau seseorang itu kepingin menjadi seorang yang mulia, jadilah seperti ini, katanya Aisyah. Ya sudah, ini akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya, Abu Hurairah meriwayatkan, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan. Untuk menyempurnakan. Bukan liusalliha, bukan. Gitu ya. Perhatikan kalimatnya. Bukan liusalliha akhlak, bukan. Liutammima, menyempurnakan shalihal akhlak, akhlak yang sudah baik. Gitu ya. Bukan memperbaiki, bukan. Akhlaknya sudah baik, tetapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Ya mungkin karena niatnya bukan karena Allah Ta'ala. Gitu ya. Berbuat itu bukan karena Allah Ta'ala. Sekarang disempurnakan, berbuat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau dulu berbuat karena emosi, ini diberi, ini tidak diberi, emosi. Tapi memberi, gitu ya. Cuma salah, karena latar belakangnya hawa nafsu. Sekarang latar belakangnya iman. Itu saja, sudah sempurna akhlaknya, cuma tinggal memperbaiki saja, begitu. Hadis lain mengatakan, bu'itsu liutammima husnul akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis lain mengatakan, bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki, menyempurnakan akhlak-akhlak yang sudah mulia. Kenapa kok begitu ya? Karena akhlak itu sebenarnya sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam jiwa manusia. Gitu. Akhlak itu, budi pekerti itu sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan dalam diri manusia. Gitu ya. Sehingga manusia tahu, gitu ya, bahwa orang itu misalnya harus memberi, orang itu harus memberi senyuman misalnya. Gitu ya. Memberikan ucapan yang baik misalnya, atau bahkan berkorban untuk saudaranya misalnya, sudah ada. Cuma dulu sebelum Islam datang, perbuatan-perbuatan tadi dilatar belakangi oleh hawa nafsu, bukan karena mencari keridhaan Allah Ta'ala lah. Tapi sudah ada perbuatan tadi, karena itu sudah fitrahnya manusia, bahwa dia memberikan yang terbaik buat sesamanya, yang mungkin diharapkan sesamanya itu membalas. Islam tidak. Islam mengajarkan manusia berbuat untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa mengharapkan balasan. Gitu ya. Itu orang beriman namanya. Gitu ya. Orang beriman tidak mau. La nuridu jazaan wala syukura. Saya sedekah tidak perlu jaza dibalas atau terima kasih, tidak perlu. Inna nakhafu rabbina yawman abusan qamtarira. Kami takut akan hari semua orang yang abus, merengut. Sekarang bayarnya sekarang. Kalau kepingin nanti mesem, gitu ya, di hari kiamat sekarang lah, gitu ya. Sekarang sudah membayar, sekarang nyicil. Anda kok sedekah sekarang? Gitu, oh ini buat hari akhirat, bukan buat sekarang. Gitu ya. Saya sedekah sekarang, nanti hasilnya waktu di akhirat. Itu namanya akhlak menurut Islam. Bukan lalu saya sedekah, gitu ya, karena agar saya dipuji, agar begini tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka Rasulullah SAW berdoa, Allahumma kama hassanta khuluqi fahassin khalqi. Allahumma kama hassanta khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki fisik saya, khalqi fahassin khuluqi. Perbaiki budi pekerti saya supaya ada gunanya. Tubuh yang bagus itu ada gunanya. Kalau orang tubuhnya bagus, ganteng, wah, begitu ya, jangan khawatir. Tapi ya hilang semua uangnya orang. Lah, buat apa lah?
Begitu ya. Lebih baik begitu ya. Lebih baik penampilan kurang tapi ini amanat orang ini. Loh, orang ini tidak perlu ganteng, yang penting amanat. Daripada ganteng, uangnya negara hilang semua lah, tidak perlu. Nah, begitu ya. Yang penting itu amanat lah, itu saja sudah. Nah, begitu ya. Tidak perlu fisik ya. Boleh. Nabi minta, ya Allah, sebagaimana kau memperindah fisik saya, sempurnakan dengan akhlak, pribudi produktif, perilaku yang baik. Nah, kita itu dipuji oleh orang, gitu ya, karena budi pekerti kita, bukan soal fisik, bukan. Nah, karena budi pekerti kita. Kok bisa begitu ya? Karena budi pekerti lebih bermanfaat, lebih bermanfaat, lebih berguna di dalam menjadikan manusia ini jadi manusia. Nah, begitu. Bukan fisiknya, bukan. Buat apa fisiknya? Nah, begitu ya. Kalau fisik saja, apa yang mau dia berikan kepada masyarakat? Nah, begitu ya. Tidak ada. Tapi kalau akhlak, gitu ya, mengajarkan kebaikan, membantu, menolong dan sebagainya. Nah, itulah yang terbaik. Baik. Sebuah riwayat dari Jabir bin Abdullah yang berkata, Rasulullah SAW sabda, Inna Allah Ta'ala lam yab'athni muta'annitan walakin ba'athani mu'alliman muyassiran. Allah Ta'ala tidak mengutus saya untuk muta'annitan, gitu ya, memarahi, gitu ya. Allah Ta'ala mengirim saya untuk mengajari dan memudahkan, gitu ya, memudahkan orang untuk bisa menerima petunjuk Allah SWT, bukan dimarahi. Kalau orang itu dimarahi, ya dia lari dari kebenaran. Loh, kenapa loh? Kalau ini benar, kenapa kok saya dimarahi? Kan saya tidak tahu. Kan saya tidak melawan kebenaran. Kok saya dimarahi? Kenapa? Kan saya tidak tahu. Gitu ya. Sama dengan misalnya, gitu ya, misalnya ada anak sekolah, gitu ya, lalu orang tuanya dikasih tahu, Pak, Bu, anak ibu, bapak tidak bisa baca. Ya jelas, kalau bisa baca saya taruh di toko lah. Loh, kenapa loh? Ya tidak bisa, memang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Tugas Anda menjadikan dia begitu. Nah, kalau sudah bisa baca tulis, buat apa di sini? Nah, begitu ya. Kalau bisa baca tulis, bisa baca, dikasih buku saja, suruh baca sendiri, tidak usah diajari. Karena tidak bisa baca, diajari membaca. Ya jelas tidak bisa baca dia. Begitu ya. Masa dia sudah masuk sekolah sudah bisa baca lah. Tugasnya guru menjadikan muridnya bisa membaca lah. Ya, kalau sudah bisa baca, suruh baca sendiri, bukunya selesai. Gitu ya. Ada apa? Kok harus dihina anak itu ya? Jangan begitu. Gitu ya. Sebuah riwayat dari Aisyah yang berkata, radhiyallahu anha yang berkata, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu baina amrayn ila ikhtara aisarahuma lam yakun itsman." Nabi sallallahu selalu memilih. Gitu ya. Kalau Nabi disuruh memilih dua hal, pasti yang beliau pilih itu yang paling gampang. Nah, gitu ya. Yang paling gampang, bukan yang menambah pekerjaan. Nah, loh, kenapa loh? Gitu ya. Kenapa kok harus dipersulit? Nah, orang pintar itu, bukan orang beriman, orang pintar, gitu ya. Orang pintar itu orang yang memudahkan orang lain, itu orang pintar namanya. Saya tidak bicara orang beriman, orang pintar yang tidak beriman, gitu ya. Pasti dia menciptakan kemudahan. Nah, kenapa loh? Manusia itu kan kepingin enak. Nah, jadi manusia kepingin mudah. Nah, betul. Makanya adanya teknologi agar manusia tambah hari tambah mudah. Itu gunanya teknologi. Gitu ya. Andai kan orang tidak kepingin mudah, tidak ada mobil. Nah, tidak ada mobil, tidak ada alat telekomunikasi, pesawat tidak ada. Semuanya ini ada, yaitu teknologi karena manusia kepingin gampang, enak lah, dimudahkan. Nah, begitu loh. Jadi Nabi tidak mau mencari hal yang buat beliau susah, sulit. Buat apa? Gampang aja. Nah, cari yang mudah. Nah, kenapa kok harus dipersulit? Nah, begitu, gitu ya. Selama bukan dosa. Fa in kana itsman kana abadan nas minhu. Kalau dosa ya beliau paling jauh. Nah, orang yang paling menjauhinya. Wa ma in taqama Rasulullah sallallahu li nafsihi min syai' qat. Beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya. Gitu ya. Beliau tidak pernah membalas dendam untuk dirinya. Illa antun tahaka hurmatullah taala, kecuali kalau kehormatannya Allah taala, hukum-hukumnya Allah taala
aturannya Allah Ta'ala diremehkan, diinjak-injak, baru beliau bertindak. Nah, jadi yang dibela Allah Ta'ala, bukan diri beliau sendiri. Waktu beliau masuk Mekah, beliau ketemu dengan orang-orang yang pernah mengganggu beliau, menzalimi beliau. Beliau ketemu, kata Umar Khattab, ada yaumu intiqam, gitu ya. Ini vendetta, gitu ya. Ini hari pembalasan ini, hari pembalasan, intiqam. Ini dulu sudah usah diceritakan. Tiba-tiba Nabi tanya kepada orang kafir, menurut kalian saya itu siapa? Oh, anta Al-Karim, Ibnul Karim lah. Kamu itu baik, anak orang baik lah. Apa kata Rasulullah? La tathriba alaikumul yaum. Tidak ada cacian buat kalian. Seperti Nabi Yusuf berkata pada saudaranya, yang baru tahu kalau itu saudaranya dulu pernah dibuang ke sumur. Innaka anta Yusuf, ana Yusuf, wa hadha akhi. Saya Yusuf, gitu ya. Qad manna Allah alayya. Inna man yastaqir yasbir fa inna Allah ajrul muhsinin. Siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah Taala tidak akan meremehkan orang yang berbuat baik. La tathriba alaikum, tidak ada hinaan. Saudaranya sudah menganggap bahwa nanti kami dihina. Oh, enggak perlu, buat apa? Gitu ya. Orang yang sudah terhina jangan dihina. Begitu ya. Kalau mau menghina itu orang mulia barangkali ada gunanya. Orang sudah terhina, sudah dia ngaku salah, tidak usah dihina. Buat apa? Sudah terhina dia lah. Begitu ya, biarkan saja. Dia sudah mengaku bersalah lah. Tidak usah dihina, biarkan saja lah. Yaghfirullahu lakum, doakan Nabi Yusuf saudara-saudaranya lah. Kalau Nabi Muhammad tidak, kita idhabu fa antum tulaqu, silakan kalian pergi. Oh, semburat mereka. Bayangan mereka nanti kita dipenggal Rasulullah SAW. Gitu ya. Bayangan mereka nanti mereka dipenggal sebagaimana Nabi pernah memenggal sebelumnya, gitu ya, orang Yahudi di Madinah, mereka menganggap nanti dipenggal. Gitu ya, idzabu fa antum tulaqu, silakan kalian pergi. Semua langsung mereka pergi. Bahkan yang sudah pergi, gitu ya, Ikrimah bin Abu Jahal sudah pergi ke lautan, di tengah lautan dia bergelombang, didapati sudah bergelombang lautannya. Dia nyebut nama berhala-berhala, katanya orang di kapal itu tidak ada gunanya berhala itu. Gitu ya. Di sini yang ada gunanya nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada gunanya di sini, ada. Kalau Allah Ta'ala bisa menyelamatkan saya di lautan sekarang, saya akan, kalau selamat, saya kembali masuk ke Mekah, akan masuk Islam. Kembali ke Mekah, masuk Islam, diterima oleh Nabi SAW. Adi bin Hatim, yang ada kalung salibnya. Waktu dia mau masuk Islam, dia kirim saudaranya perempuan. Begitu ya. Silahkan. Begitu Adi bin Hatim muncul, langsung Nabi berdiri dari tempatnya, gitu ya, disambut Adi bin Hatim. Tokoh, ayahnya seorang tokoh lah. Nabi itu begitu, gitu ya, bukan pendendam, tidak perlu. Benci dengan orang itu tidak perlu. Karena manusia itu tidak ikut menentukan nasibnya kita. Begitu ya. Manusia itu tidak akan menentukan nasib kita. Nasib kita itu ditentukan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan-kebaikan kita. Kalau kita kepingin nasib kita baik, jadilah orang yang baik. Nanti nasib kita baik. Nah, jangan kita lalu tidak pernah berbuat baik, lalu kita kepingin Allah Ta'ala memberikan kebaikan. Ya tidak bisa. Nah, kalau kita punya banyak kebaikan kepada manusia, kepada Allah Ta'ala, nanti kebaikan itu kita terima. Tapi kalau kita sama dengan tabungan kebaikan itu, kebaikan itu seperti tabungan. Yang akan kita masukkan ke celengan bisa kita ambil. Nah, kalau kita tidak pernah masukkan ke celengan, ke tabungan, apa yang mau diambil? Nah, begitu ya. Kebaikan itu suatu tabungan, tidak hanya di akhirat nanti, sekarang bisa dirasakan. Kebaikan bukan hanya di akhirat, sekarang bisa dirasakan kebaikan itu. Nah, jadi Nabi tidak pernah benci dengan orang, tidak. Karena semua ini tidak ikut menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik. Aisyah juga berkata pada riwayat Muslim ini, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an biyadihi." Nabi tidak pernah mukul dengan tangannya. Wala daraba maula lahu, tidak pernah mukul budaknya. Illa yujahida fi sabilillah, kecuali jihad fi sabilillah. Tidak pernah mukul. Yang mau dipukul siapa? Orang lemah, buat apa? Mukul orang perempuan, mukul anak-anak, buat apa? Tapi kalau di dalam pertempuran memang pantas lah. Begitu loh. Jadi jangan bertindak sesuatu yang tidak mulia, mukul orang yang lemah. Cari lawan itu setaraf. Nah, begitu ya. Kalau kita mau cari lawan yang setaraf, orangnya badannya besar lah, baru. Tapi orang perempuan lemah, anak-anak, buat apa? Begitu. Budak. Wa manila min syai' fa yantaka min sahibi. Tidak pernah beliau membalas dendam
untuk dirinya sendiri. Nah, begitu. Ya. Apa kata Anas bin Malik dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, riwayat Bukhari Muslim. Dia berkata, "Khadimtu Rasulullah SAW asyra sinin." Saya melayani Nabi SAW 10 tahun. Gitu ya. Hari lain mengatakan 11 tahun. Ya, mulai umur 8 tahun. Baik di perjalanan maupun di dalam kota. Tidak pernah beliau berkata, "Wallahi ma qala li uff." Tidak pernah. Uff itu suatu ucapan untuk suatu penolakan. Uff. Gitu ya. Tidak pernah. Wala syai'in sana'tu. Lima sana'ta hakadha. Tidak pula pada suatu perbuatan yang saya kerjakan, kamu kok mengerjakan seperti ini, buat kenapa? Kenapa kamu kerjakan? Gitu ya. Atau pada saya perbuatan yang tidak saya kerjakan, lima lam tasna hadza hakadha. Kamu kok tidak kerjakan ini? Beliau tidak pernah mempertanyakan, kenapa kamu mengerjakan, kenapa kau tidak mengerjakan? Tidak. Kenapa? Karena semuanya remeh. Gitu. Ini barang remeh semuanya lah. Gitu ya. Orang semuanya perbuatan remeh, jadi tidak perlu. Kamu kok tidak begini, kamu kok tidak begini, lah. Gitu. Kamu kok tidak pakai baju merah, gitu ya. Pakai baju merah, kok tidak pakai baju biru, lah. Pakai baju biru, kok tidak pakai baju hijau, lah. Udah pakai baju aja, salah kalau pakai baju, lah. Kan begitu, repot. Nah, gitu ya. Seadanya lah. Oh ini kok, gitu ya. Ini kok terlalu manis, oh ini kok terlalu ini, oh ini kok, gitu ya. Manusia selalu menolak apa yang dia lihat. Nabi tidak. Nabi sudah tahu. Gitu ya. Nabi sudah tahu, tapi itu barang remeh. Gitu ya. Biasakan kita menghindari barang yang remeh. Buat apa? Semua ini kurang lebih dari yang sempurna. Nanti di akhirat baru sempurna. Nah, kalau kita setiap kali melihat barang kecil, ini kok begini, tidak boleh, mesti begini. Oh, masang ring akhirnya. Gitu ya. Buat apa? Biarkan saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Itulah yang terjadi lah. Baik. Tidak pula beliau menghina wala aba alayya syai'an qad. Tidak pernah pula beliau menghina apa yang saya kerjakan. Wala amrana bi amrin fatawanaitu anhu aw dhayatuhu falamani. Di mana beliau memerintahkan saya suatu perbuatan yang saya mungkin tidak saya kerjakan, tidak cepat saya kerjakan, tidak segera saya kerjakan. Gitu ya. Beliau tidak marah. Wala lamani ahadun min ahli illa qala da'uhu. Tidak pula kalau ada anggota keluarganya memarahinya, gitu. Ada anggota keluarga beliau yang memarahi saya misalnya, beliau berkata, da'uh, biarkan saja. Falau qudira, gitu ya, ayyakuna kana. Falau qudira au qudhiya, gitu ya, ayyakun kana. Nah, kalau Allah Ta'ala menetapkan dia bisa. Nah, gitu ya. Jadi tidak usah ribut-ribut, gitu ya. Anaknya diajari matematika. Besoknya, loh kamu kok tidak bisa? Sudah saya ajari tadi malam lah. Di sekolah kok tidak bisa lah. Loh, begitu ya. Kalau memang anak itu pintar, diajari bisa. Lah ini sudah saya ajari. Iya memang. Usaha supaya bisa. Kenyataannya tidak bisa lah. Kalau kamu mau jadi apa anak ini? Ya tidak tahu lah. Gitu ya. Tidak tahu. Sudah diajari. Tidak bisa lah. Ya tidak tahu lah. Apakah semua orang harus bisa berhitung? Apakah semua orang mesti bisa berbahasa Indonesia misalnya, berbahasa Inggris misalnya? Nah, tidak bisa. Nah, gitu ya. Harus bisa begini, bisa beginilah. Menurut kita, kalau dia bisa begini, dia akan berhasil menurut kita. Nah, menurut Allah Ta'ala lain. Nah, gitu. Keberhasilan itu di akhirat, begitu ya. Bukan di dunia. Jangan diproyeksikan keberhasilan di dunia Anda harus begini supaya bisa dapat dunia misalnya loh. Banyak orang yang tidak terlalu pandai ya bisa dapat dunia kalau memang ukurannya materi loh ya. Nah, begitu ya. Tapi yang lebih penting lagi adalah akhirat. Kenapa kamu kok tidak sholat di masjid loh? Kenapa kok tidak bangun subuh lah? Begitu ya. Kenapa lah? Yang terkait dengan ibadah loh. Nabi itu waktu ada sahabat, 3 orang sahabat yang biasanya ikut jihad, pada waktu perang Tabuk mereka tidak ikut. Nah, begitu ya. Waktu orang-orang munafik datang, waktu beliau datang selesai dari perang, orang-orang munafik datang ke masjid,
Gitu ya. Ya Rasulullah saya tidak bisa, ya sudah. Nah, tapi begitu 3 orang ini muncul, Nabi sudah berubah wajahnya lah. Kalian kok udah ikut? Kan biasanya bisa lah. Begitu ya. Jadi Nabi itu ngerti. Ada orang yang baik yang harus berbuat baik, ada orang yang memang tidak bisa berbuat baik, ya udah usah dipaksa lah. Kalau ini memang biasanya berbuat baik lah. Begitu loh. Dan karena mereka orang dewasa. Tapi kalau anak kecil misalnya, ya sudahlah anak kecil. Begitu loh. Jadi kita perlu punya parameter, gitu ya. Punya pertimbangan dalam hidup ini, begitu. Suatu kali beliau mengirim saya pada suatu hajah, gitu ya. Saya berangkat. Ternyata di tengah jalan saya ketemu anak kecil ya, umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun. Nah, ketemu temannya yang mainan dia. Tiba-tiba, gitu ya, Nabi SAW memegang saya dari belakang. Nah, gitu ya. Saya lihat, wah ini Nabi. Wah huwa yadhhak. Nabi tertawa. Nah, gitu ya. Dan berkata, ya Anas, idhhab haitsu amartuk. Wahai Anas, berangkatlah sesuai dengan apa yang saya perintah. Ana adzhab ya Rasulullah. Selesai. Tidak perlu ceramah di kampung beginilah. Begitu ya, ada apa? Nah, kamu kan saya lah. Biarkan saja berangkat. Nah, begitu ya. Dengan kita selalu memberi marah, begitu ya. Memberi marah itu berarti kita mengirim message pesan bahwa itu perbuatan yang salah, yang besar lah. Sehingga anak itu nantinya kalau sudah dewasa takut mengambil keputusan. Nah, karena dulu waktu kecil selalu dimarahi. Nah, jadi waktu dewasa dia tidak berani mengambil keputusan karena selalu disalahkan dia. Tapi kalau waktu kecil, waktu dia salah ya sudah, tidak apa-apa, gitu ya. Diulangi lagi, lah. Berani dia sampai dewasa. Kalau masih kecil dilabrak, dimarahi terus. Salah ini tidak boleh, ini mesti begini, tidak boleh. Oh hilang, kreativitasnya hilang. Nah, begitu ya. Cari aman dia, tidak kerjakan apa-apa. Nah, begitu. Selanjutnya mengenai akhlak Rasulullah SAW. Nah, apa kata Anas? Ma ra'aitu rajulan iltaqama. Nah, saya baca dulu. Ya. Ya. Ma ra'aitu ahadan rajulan iltaqama Rasulullah SAW fanahara ra'sahu anhu. Tidak pernah ada orang yang mendekatkan kepalanya pada Nabi lalu beliau menjauh, tidak. Begitu ya. Jadi beliau selalu orang itu bisa dekat dengan beliau. Dan kalau salaman, gitu ya, beliau selalu memegang tangan orang tadi sampai orang tadi yang melepaskan tangannya. Loh, gitu. Bukan dipegang langsung dilepas begini. Kenapa? Ada COVID apa? Nah, gitu ya. Salaman biasa saja, bukan begini lah. Dari jauh begini saja lah. Begitu ya. Salaman saja lah. Kenapa? Orang itu kalau selama melekat 2 tangan tadi, dosa-dosanya diampuni lah. Begitu ya, dosa-dosanya diampuni. Gitu. Jadi Nabi selalu memegang tangan orang tersebut sampai orang tadi yang melepaskannya. Baik. Ada sebuah riwayat, gitu ya, Muslim. Dari Muawiyah bin Hakam. Suatu kali waktu dia sholat bersama Rasulullah SAW, ada seorang yang bersin. Nah, gitu ya. Saya katakan yarhamukallah. Nah, ini dalam sholat, Allahu Akbar. Lalu orang bersin yarhamukallah. Gitu. Tidak boleh tak? Nah, gitu ya. Lalu orang-orang melirik saya, gitu, memelototi saya. Nah, gitu ya. Saya balas lagi yarhamukallah, mau apa kalian? Nah, ini sholat dulu ya. Belum ini gitu ya. Dalam salat sudah mau kira-kira nih. Ya rahmukallah, mau apa lah. Orang-orang melotot dia lagi lah. Gitu ya. Ada apa? Gitu ya. Kenapa kok lihat saya lah? Gitu ya. Maka orang-orang memukul paha mereka untuk memberi isyarat, gitu ya, bahwa itu tidak boleh. Begitu. Waktu Rasulullah SAW selesai sholat, mengucapkan salam, gitu ya. Fabi abi, gitu ya, wa ummi, demi ayah dan ibu saya, gitu ya. Ma ra'aitu mu'alliman qablah wala ba'da ahsana ta'liman minhu. Tidak pernah saya lihat ada seorang pengajar, pendidik yang lebih baik dari beliau, gitu ya.
Wallahi ma darabani, tidak mukul saya. Wala sabbani, tidak pula menghina saya. Wala naharani, menghardik saya. Tetapi berkata, inna salataka hadi la yasluh fiha syai' min kalamin nas. Salatmu ini tidak boleh ada ucapannya manusia. Innama hiya tasbih wa takbir wa tilawatul Qur'an. Salat ini isinya tasbih, takbir dan membaca Al-Qur'an. Rawahu Muslim. Begitu inilah Nabi SAW. Gitu ya. Di mana beliau menjadikan agama ini menyenangkan. Begitu ya. Bukan aturannya yang menyenangkan saja, tapi yang membawa lah. Begitu ya. Sama dengan misalnya ada orang membawa makanan lah. Makanan tadi dibawa oleh orang yang tersenyum. Nah, diletakkan di depan kita. Enak makannya. Nah, tapi kalau makanan tadi yang enak, yang bawa sudah dipasang wajahnya. Nah, diletakkan di depan kita. Sudah ini makan ya? Oh, tidak bisa makan. Nah, begitu ya. Jadi yang bawa ini penting. Nah, begitu ya. Bukan soal isinya, bukan. Nah, begitu ya. Tapi siapa yang membawakan barang yang benar ini, barang yang enak, barang yang bagus ini. Yang membawakan juga harus bagus. Nah, sama dengan kita misalnya, gampangnya ya. Kita ngasih kado orang. Gitu ya. Kadonya pakai koran. Nah, dibungkus koran. Nah, loh, ada apa? Yang penting isinya tidak bisa sih. Meskipun gelas, gitu ya, meskipun gelas Rp2.000, tapi kalau bungkusnya menyala, wah diterima sama orangnya, dicatat. Gelas, nah, begitu ya, gelas atau sarung 20.000 lah, dipikir sama Renda ini lah, bungkusnya, wah, dibuka sarung, benangnya berapa tidak tahu saya lah, gitu ya, tapi wah, ada lagi sama Renda mungkin sarung bagus, bungkusnya koran lah, loh, ada apa ini? Koran buang sama orangnya lah. Loh, ini sarung. Iya, tapi koran bungkusnya lah. Segala ini bungkus. Hidup ini bungkus. Gitu ya. Jangan kita ribut soal isi, bungkusnya dulu. Bungkusnya bagus, baru nanti setelah bungkusnya dibuka barulah. Begitu ya. Itu sama dengan agama ini. Agama ini dibawakan dengan bungkus yang begitu bagus, begitu indah. Baik. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ada seorang pemuda syab kata Rasulullah SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Oh, ribut semua orang. Ribut semua orang. Gitu ya. Terus terang dia, tidak pakai WA, langsung. Atuhibbuhu li ummik? Kamu mau itu untuk ibumu? Oh ya enggak. Wa kadzalikan nas la yuhibbu li ummahatihim. Gitu ya. Begitu juga manusia, semua orang tidak mau. Atuhibbu li ukhtik? Mau kamu untuk saudaramu perempuan? Oh ya enggak ya, begitu. Wa kadzalikan nas la yuhibbunahu li akhwatihim. Begitu juga manusia tidak suka dengan kalau itu terjadi pada saudara perempuan mereka. Atuhibbuhu li ammatik? Kamu mau itu untuk bibimu? Oh ya enggak Rasulullah. Wa kadzalikan nas la yuhibbuna li ammatihim. Begitu juga manusia tidak suka kalau itu terjadi pada bibi mereka. Fakahrih lahum ma takrah li nafsik. Bencilah untuk mereka apa yang kau benci untuk dirimu sendiri. Kan kamu tahu orang tidak suka lah ya. Nah, kalau sudah tahu manusia tidak suka dengan itu, jangan kamu sukai lah. Begitu ya. Kalau sudah kita tahu manusia tidak suka, jangan kita menyukai barang itu lah. Begitu ya. Kalau sudah kita tahu manusia tidak suka dengan itu, ya jangan kita kerjakan. Wa ahibbalahum ma tuhibbu li nafsik. Dan cinta untuk mereka apa yang mau cinta untuk dirimu sendiri lah. Begitu ya. Kita memberikan kepada masyarakat apa yang kita sukai lah. Begitu ya. Tapi saya itu loh ya repotin ya. Begitu ya. Kalau kita hidup tidak punya standar yang bagus. Nah, misalnya kita itu tidak bisa berkata yang enak pada orang lah misalnya. Nah, begitu ya. Akibatnya orang pun membalas dengan ucapan yang tidak baik. Nah, begitu ya. Ya tapi saya tidak bisa ya belajar. Belajar kalau ngomong yang enak lah. Begitu ya. Belajar kalau ngomong yang enak loh. Begitu ya. Biasakan kita menyebarkan kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya kita sebarkan lewat materi, lewat hati kita. Nah, kalau hati kita itu sudah kita pasang senang pada seseorang, orangnya tahu. Nah, orangnya tahu. Nah, begitu ya. Kalau sudah kita itu bisa mengatur hati kita untuk bisa menyenangi seseorang yang tidak kita senangi bahkan, orangnya tahu loh ya. Nah, begitu ya. Orangnya tahu. Nah, karena hati ini bisa membaca. Nah, begitu ya. Kita senangi orang itu. Nah, itu penting. Dalam kita keluar rumah, gitu ya,
Harus bisa memasang hati kita, saya harus senang dengan semua orang. Meskipun semua orang itu tidak bisa memberikan apa yang saya senangi lah. Jadi kita memberikan energi positif di masyarakat ini. Nah, begitu ya. Setiap kita ketemu orang, kita menunjukkan kebahagiaan kita. Begitu ya, kesenangan kita. Orangnya senang ketemu kita. Iya ya, enak ketemu orang ini ya. Setiap kali ketemu ada suatu gelombang kebahagiaan yang saya rasakan. Nah, apalagi nanti ada senyuman, ada salam, ada ucapan yang baik. Nah, begitu ya, orangnya senang. Begitu ya. Ini penting kita pahami. Jangan kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Balaslah kejelekan dengan kebaikan. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya ingat sebuah hadis lagi Rasulullah SAW, la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai untuk dirinya, gitu ya, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, hadis itu pendek tapi mengandung makna yang sangat baik sekali. Kalau kita tidak mau harta kita dicuri, katakan jangan mencuri lah, gitu loh. Begitu ya. Mau enggak kita harta kita curi? Tidak malah ya. Kalau kita tidak mau mencuri, jangan mencuri hartanya orang lain, apalagi uangnya negara, tidak boleh. Nah, ini mesti kita pahami, gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Insyaallah ini masih separuh jalan. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala alihi barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.